badan itu masuk ke jantung, nanti aku dapat satu obat itu untuk 30 hari. Di situ aku minum dalam satu malam dengan harapan aku meninggal. Sakit juga, tapi yang paling sakit adalah dari verbal omongannya. Kayak, kamu tuh anak setan, anak lonte, abis itu anak gak bakal sukses gitu. Karena kayak, aku gak dapet itu gitu di rumahku. Di saat aku ke India, terus orang-orang tuh kayak nge-treat aku dibeliin baju, waktu sakit dikasih makan, ya pokoknya di-treat baik gitu. Aku gak dapet itu dari orang tua aku. Oke, gue mau pegang ini kenceng, gue tarik nafas tuh gue ngadep depan. Karena itu selama naik kan ngadep ke jalanan. Aku ngadep depan, aku lihat, gila bagus banget dunia anjir. Hai guys, welcome back to my channel Backpacker Tampan. Kali ini dengan wajah beda, kita punya segmen baru. Finally, aku jadi bikin podcast, namanya adalah Traveler Story. Kali ini episode pertama seru banget, karena aku spesial mendatangkan seorang wanita backpacker Indonesia yang nekat banget. Ini ceritanya, wah kalau kalian tahu sosmednya tuh, dia gila banget. Lorian Backpacker. Hai guys. Ada backpacknya. Aku mau backpack. Karena emang dari mana? Dari kemarin? Dari traveling di Bali. Traveling di Bali. Berangkat dari Jogja. Tapi anyway, nama aku Lorian Backpacker tuh dulu aku mikir mau bikin Lorian itu backpacker cantik, tapi aku dihujat. Oh, padahal bagus kok backpacker cantik. Kita jadi pasang backpacker taman, backpacker cantik. Lorian ini bener-bener gila banget menurut aku ya, karena dia tuh backpackeran yang ekstrim banget dan beberapa kali dihadapi dengan situasi yang menegangkan banget. Dari mulai hampir diperkosa, terus mendapatkan sexual abuse juga. Ini by the way aku udah kemarin ngobrol sedikit sama Lorian, jadi semua cerita yang kita akan sharing di sini tuh udah seizin Lorian gitu. Termasuk masa lalunya Lorian yang bener-bener fucked up banget. Dan itu cuma di sini sih aku belum pernah cerita yang masalah traveling, sisi gelap traveling. Iya. Jadi kita mulai aja nih, kita kupas tuntas setajam. Apa tuh? Silet. Ya, aku mau ngabarin dulu kalau di episode pertama ini aku akan adain giveaway hadiahnya eksklusif parfum buat 3 orang pemenang nih, bebas pilih mau parfum yang varian apa, eksklusif dari Backpacker Tampan bareng aku sendiri, yang aromanya tuh yang pasti elegan banget. Buat yang mau ikutan giveaway-nya, tonton episode ini sampai habis. Lori mulai backpackeran tahun berapa? Mulai banget pertama itu di Indo dulu ya, karena nggak ada uang. Jadi waktu itu ke Bali, aku punya TV aku jual. Serius? Backpackeran ke Bali. Itu pertama kali backpackeran? Iya, pertama kali. Itu kayak naik kereta paling murah dulu 150.000 Jogja ke Bali. Oke. Itu gue bikin konten tuh. Aku bikin konten terus pas udah sampai di Bali, kan banyak banget traveler lain ya. Terus yang traveling sampai setahun, 2 tahun yang ninggalin cerai ninggalin keluarganya ini. Oke, kok bisa orang-orang kayak gini kan? Terus ya udah, dari situ aku terinspirasi untuk ternyata traveling itu bukan sekedar vacation untuk jalan-jalan seminggu 2 minggu. Ada orang yang hidupnya emang musafir ya. Tapi waktu itu posisi Lori itu masih sekolah, kuliah atau? Masih kuliah. Dan belum selesai? Belum selesai. Dan meniat menyelesaikan apa enggak? Masa depan saya seperti Anda. Oh gitu. Sama sih, aku juga drop out kuliah dulu. Jadi iya, sekarang cikal bakal backpacker gitu awalnya. Pelarian mungkin? Pelarian. Bisa dibilang gitu nggak menurut Lori? Backpackeran tuh menurut Lori pelarian juga nggak? Iya, termasuk sih menurut aku. Kayak waktu itu sama rutin tuh kayak udah kayaknya ini bukan buat gue deh gitu. Oke. Jadi emang nggak suka rutinitas sistem hidup pada umumnya lah ya, kayak iya, dulu, di bangku kuliah atau bangku kantor gitu, nggak suka yang kayak gitu. Dulu mikir kayak, ya kalau aku lanjutin ya, terus habis itu aku lulus, aku kerja kantoran, bangun pagi, harus ngelakuin hal yang sama, dan sebenarnya membuat orang lain kaya ya, bukan diri sendiri. Terus di situ aku kayak ngelihat, itu bukan aku di masa depan gitu. Dan terlebih dari itu, karena aku juga sempat ngobrol, dan Lori itu kebetulan udah nulis satu buku pertamanya di depan nih, namanya A Journey to Myself. Kebetulan aku udah baca, terutama yang bab depannya aku notice banget. Itu Lori punya masa lalu yang bener-bener, ini sinetron banget ya. Jadi aku pengen ini sih sedikit
pengen tahu juga apakah masa lalu yang kelam tersebut yang menyebabkan juga Lori itu menjadi backpacker gitu, sebagai pelarian masa lalu Lori akhirnya traveling gitu. Nah, silakan boleh diceritakan masa lalunya se-fucked up apa sih, sinetron apa sih? Nggak, ini sebenarnya nggak pick me guys, sebenarnya masih ada yang lebih dari aku sih. Maksudnya nggak adu nasib lah. Nggak adu nasib lah ya. Kan biasanya ada ya what you running away from. Dulu tuh waktu aku konten-konten itu pasti ada yang komen, mungkin orang-orang yang relate ya. Dia selalu komen tuh kayak lukanya sejauh apa ya, terus apa ya yang bikin dia seberani ini. Biasanya orang yang mungkin nggak relate selalu nanya, ih kok berani gitu-gitu. Gue pun nanya, iya, selalu ngeliat konten-kontennya Lori, pertama kali tahu Lori tuh nanya, kok anjir berani banget nih orang, terbentuk dari apa ini orang? Nah mungkin masa lalunya nggak tahu nih kayak gimana nih. Masa lalu apa ya? Maksud sebenarnya yang ditanyain orang-orang kan kenapa berani. Tapi di otak aku tuh mikir kenapa nggak berani, dan ngerasa somehow traveling sendiri ke luar negeri, ke India, ke antah berantah, kecuali hutan ya, yang masih ada manusia lain, aku ngerasa lebih oke gitu dibanding aku harus di rumah. Dulu waktu di rumah itu kayak aku tuh punya janji ke diri aku, someday aku bakal pergi yang jauh, pokoknya nggak ada orang yang kenal, dan aku bakal cuma jadi diriku aja, dan mungkin orang-orang bakal nerima aku dengan segala apa ya, pemikiranku atau aku maunya gimana. Karena dulu aku mungkin masih proses belajar mencari jati diri, namanya bukunya A Journey to Myself. Dulu aku tuh waktu mulai traveling itu benar-benar nggak ada tujuan hidup. Aku kayak nggak mau nikah, nggak mau punya anak apalagi, atau bahkan nggak mau ngerawat diri, nggak mau punya temen yang long term. Aku ngerasa kalau lu menjadi temen gue, lu harus selalu ada buat gue dong. Pas misalnya gue chat lu, Pandu hari ini yuk main ke ini, lu nggak bisa, gue kayak anjir pasti dia nggak menjadi temen gue. Nah dulu tuh aku tuh se-fucked up itu karena emang dari kecil keluarga aku broken home, terus emang dulu tuh dapat abuse dari ayahku, dipukul, aku disiksa, terus yang paling sakit daripada dipukul sama, sebenarnya sering yang ngeliat ibu itu pernah dipukul sampai berdarah gitu-gitu, atau adikku sakit juga, tapi yang paling sakit adalah dari verbal omongannya. Kayak, kamu tuh anak setan, anak lonte, abis itu anak gak bakal sukses gitu. Makanya sekarang, di saat orang-orang yang komen-komen, I'm proud with you, gitu-gitu, sih gila, gue gak pernah dapet gitu dari orang tua gue. Gue mau segimanapun, kan dulu cerai, jadi tuh di rumah gak pernah, gak pernah sesuai sama keluarga gitu biasa, gak pernah makan malam bareng, itu jarang. Gak pernah sih, kecuali puasa doang, buka puasa. Terus kalau gue dapet ranking di sekolah itu nggak pernah orang tua tuh dateng gitu-gitu. Jadi aku tumbuh itu merasa sendiri. Kenapa berani solo backpacking ya? Karena sebelum itu hidup aku dari lahir sampai dewasa aku ngerasa sendiri. Dari kecil udah nggak ngerasa rumah itu rumah buat Lori. Dan aku nggak ngerasa itu rumah buat aku, dan aku ngerasa selalu sendiri. Oke. Di saat orang nanya kenapa berani sendiri kemana-mana, bukannya emang lu sendiri kemana-mana gitu. Itu sih aku paham dari aku kecil banget, umur SD, TK gitu, aku selalu berangkat sekolah hari pertama sendiri, di saat orang-orang dianterin sama keluarganya. Di saat aku juara satu, orang lain yang ibaratnya nggak juara, orang tuanya sangat excited, tapi aku nggak ada siapa-siapa pas pulang, nggak ada orang juga. Mungkin ngeliat mereka berantem gitu. Jadi hal-hal yang gitu menumbuhkan Lorian yang sendiri mah biasa gitu. Yang nggak biasa kalau ada orang yang care sama aku, lu mau apa nih gitu. Berarti menurut Lori, apakah tadi kan Lori nggak ngerasa rumah itu rumah buat Lori? Apakah itu salah satu penyebab juga yang membuat Lori itu traveling terus, karena Lori mungkin mencari tempat yang buat Lori itu rumah di luar sana gitu? Mungkin nyari kehangatan kan. Kalau orang-orang lihat konten aku, pasti aku selalu yang kayak glorify, tinggal di rumah warga lokal. Bagusnya konten Lori gitu ya. Ya main-main pokoknya sama warlock. Sebenarnya di situ tuh mungkin menghidupi inner child ya, karena kayak aku nggak dapet itu gitu di rumahku. Di saat aku ke India, terus orang-orang tuh kayak nge-treat aku dibeliin baju, waktu sakit dikasih makan, dikasih ya pokoknya di-treat baik gitu. Aku nggak dapet itu dari orang tua aku.
Makanya selama ngonten perjalanannya itu kayak curhat saja gitu. Curhat ke netizen, nunjukin hal-hal baiknya dari traveling. Itu yang bikin selalu ngerasa pengen traveling karena dapetin itu sih. Deep banget sih. Harusnya dapetin dari rumah kan? Tapi kita carinya di tempat lain. Well, itu kunci aku nginep di rumah Warlo. Kalau kalian mungkin selalu nanya kenapa kok bisa, kayaknya itu udah dari energi sendiri sih. Kalau kita mendapatkan apa yang kita cari gitu. Benar. Terus gue kan juga udah baca lah bukunya Lori ini. Sebenarnya interested banget sama waktu Lori tuh memutuskan Lori mau bunuh diri. So, teman-teman mungkin yang belum baca mau dengerin juga. Karena ceritanya jelek banget. Jadi dulu aku tuh didiagnosa bipolar sama dokter. Terus aku udah sampai ke 5 psikiater karena aku nggak percaya aku punya bipolar. Aku selalu denial kayak enggak lah. Akhirnya aku mutusin buat traveling ke Bali itu untuk pertama kali. Dan di situ tuh aku di titik yang fucked up banget. Aku sedikit-sedikit nangis. Sehari itu aku bisa nangis 20 kali dengan tanpa alasan, dan kata dokter aku itu emang sebuah hormon di kepala aku yang selalu menangkap sesuatu dalam negatifnya gitu. Jadi perasaan pengen mati, ini semua itu campur aduk dari trauma masa lalu dari kecil. Jadi kekumpul semua tuh ya, memuncak lah ya. Kumpul semua. Kenapa aku ke psikiater? Dulu aku pernah punya acara Kak di Jogja. Kita lagi nari, kayak persiapan nari untuk final. Terus pas aku nari gini sama teman-teman aku, itu kan harusnya happy. Terus aku tuh ngeliat lampu, tiba-tiba aku mikir, kenapa aku nggak jadi lampu aja ya? Terus tiba-tiba badanku drop, aku kayak jatuh gitu, terus aku jerit-jerit nangis. Tapi aku ngerasa aku tuh di luar kontrol. Dari situ teman aku bilang, kamu ke psikiater. Di psikiater dijelasin gini-gini gitu, aku minum obat. Dari minum obat itu aku pernah obat penenang buat menenangkan badan itu masuk ke jantung. Nanti aku dapat 1 obat itu untuk 30 hari. Di situ aku minum dalam 1 malam dengan harapan aku meninggal. Terus dengan udah itu akhirnya teman aku nemuin aku di rumah, dibawa ke rumah sakit. Overdose, dibawa rumah sakit. Terus tangan aku tuh aku udah ditampar-tampar sama nurse-nya biar aku tuh nggak kehilangan kesadaran aku. Akhirnya katanya lambung aku dicuci, terus rongsen segala macem, sampai aku pernah juga masuk rumah sakit itu tangan aku tuh diikat gitu, jadi kayak di RSJ. Dan aku ngerasa semua orang itu jahat di situ. Jadi aku tuh ngamuk-ngamuk gitu. Sumpah aku kalau inget, fuck man. Itu pertama percobaan bunuh diri pertama yang gagal dengan obat itu. Berarti lebih dari sekali ya mencoba bunuh dirinya ya, Bun. Terus titik baliknya adalah waktu aku traveling ke Kelingking Beach di Bali, terus ke Nusa Penida. Waktu itu aku masih fucked up, aku masih jalanin traveling, ya udahlah kayak ikut aja orang turun ke bawah, aku turun ke bawah. Aku nggak tahu kalau turun ke bawah itu sangat se-ekstrim itu, sampai sekarang dibikin eskalator. Aduh, semoga nggak jadi ya, aku doain eskalatornya. Nggak jadi ya guys, teman-teman. Terus pas sudah sampai bawah, gue lupa gue harus naik ke atas kan. Pas naik ke atas itu pas banget sunset. Dalam keadaan diri ini pengen banget mati, naik ke atas itu kan ada orang mati ya. Itu sendiri berarti ya? Iya. Ke situ kan emang amit ya, ada kejadian orang-orang meninggal juga di bawahnya gitu-gitu. Terus pas naik ke atas itu sangat susah ya, pegangannya, talinya kurang menurut aku, untuk aku yang jarang olahraga gitu. Ini zaman dulu ya, waktu kelingking tuh belum ada tangga rapi, jadi emang ekstrim banget. Ekstrim banget, itu tangganya tuh kayak parah banget. Pas aku pegang, tuh aku sadar banget, aku tuh udah pengen nyerah, badanku tuh gemeter, kakiku gemeter, karena naik ke atas tuh bisa sampai 30 menit waktu itu, kayak lebih. Terus somehow aku tuh sadar aku tuh bisa mati saat itu. Di saat antara hidup dan mati, aku bisa aja dari pegangan itu aku lepas gitu, aku udah gak kuat, aku lepas, jatuh, habis itu kepala aku pecah kena batu gimana. Terus aku kayak, oke, gue mau pegang ini kenceng, gue tarik nafas tuh, gue ngadep depan, karena itu selama naik kan ngadep ke jalanan. Aku ngadep depan, aku lihat, gila bagus banget dunia anjir. Aku kan kayak, ini sinematik banget ya kalau dijadiin film. Iya, itu lagi, itu sunset. Lu tau kan bagus apa sunset, lautan,
terus lu pegangan itu, terus aku kayak sadar, wah, gue nggak mau mati sih, gue cuman nggak mau jalanin hidup gue yang sekarang. Gue Itu kayak underline banget. Gue gak mau mati, tapi gue gak mau jalanin hidup gue ada di yang buku sekarang. ini. Ada di buku. Udah ada di Gramedia ya, kakak-kakak boleh dibeli nanti. Tuh mau ada pertanyaan berarti waktu megang tali itu kan ada 2 pilihan nih, mau ngelepas apa enggak. Itu waktu ada pilihan mau ngelepas itu karena memang sakit dari masa lalu itu numpuk di situ, Iya. atau karena capek aja nanjak? Sebenarnya semua enggak sih Kak, capek nanjaknya itu memang kita capek, tapi Heeh. lebih ke perang batin ya, kayak hidup gue udah kayak gini, ngapain gue harus capek-capek sampai naik atas. Kalau gue selama ini pengen mati ya gue mau mati di sini aja. Terus somehow tuh aku kayak ngide, aku tarik nafas, berhenti. Kan itu BTW kita harus kadang nunggu orang lain ya yang mau turun, yang mau naik. Jadi aku berhenti dulu saat orang semuanya naik, narik nafas itu ngadep sana dan ngerasain perasaan itu yang benar-benar beda banget. Itu aku sadar kalau alasan aku untuk bertahan hidup adalah setiap harinya mungkin aku bisa nyari, nggak perlu kayak aku punya anak ini itu, cukup untuk setiap harinya tuh bikin aku excited dengan ngelihat pemandangan-pemandangan indah, traveling. Nah dari situ juga aku sadar kalau oke, gue nggak mau mati, gue mau lanjutin hidup gue, meskipun awalnya gue udah mau berhenti, gue bakal tetap lanjut. Makanya gue ada tato semikolon di sini, kalau kalian tahu. Jelasin apa tuh Jadi maksudnya. tato semikolon ini kayak orang-orang bukan persatuan ya, komunitas orang-orang yang pernah depresi, bentuk supportnya lah pada orang-orang yang punya mental health disorder atau mental health issue. Untuk kan ini semikolon ya, titik dan koma. Iya. Jadi titik tuh lu udah titik, anjing gue mau berhenti, gue nggak mau hidup Mau bunuh lagi. diri lah ya. Iya, mau bunuh diri. Tapi akhirnya lu ada titik turning point yang kayak nggak, gue bisa lanjutin. Dan kayak solidaritasnya saling support. Jadi kalau lu punya semikolon terus temen lu punya, atau lu tahu ada orang yang punya, pasti lu kayak Nah, ini orang pernah putus asa dan mau bunuh diri gitu, dan dia akhirnya survive. iya, dan memilih akhirnya untuk nanti hidup. saling kayak ngobrol, relate gitu ya. Itu sih Bagus tato ya. pertama aku seumur hidup. Ternyata belum titik guys, koma. Dan komanya Lori itu disebabkan oleh indahnya dunia. Itu cantik banget sih, perspektif itu. Aku tuh sebenarnya juga makanya sekarang ini kayak sakit hati sih Nusa Penida digituin gitu. Karena aku tempat punya ada sakral lah ya buat Lori. Emosional perjalanannya gitu. Jadi kan semenjak saat itu Lori udah bangkit, alhamdulillah. Iya, udah jadi kayak memutuskan, oke, let's live the life the way I Yes. want to live my life, which is traveling the world, Mhm. ya kan? Nah, setelah itu berarti Lori makin suka traveling. Iya, setelah itu duit kan habis ya, jujur. Iya. Udah jual TV, Jual ada TV. jual lagi. Gue dulu tinggalnya ya kayak numpang kos temen gitu-gitu kan di Bali. Ya Terus, backpacker banget lah ya. ya backpacker banget, terus pulang naik kereta lagi itu yang 13 jam dari Banyuwangi ke Jogja. Di situ uang gue habis kan, tapi gue tuh kayak nggak bisa sih, kayak traveling tuh bikin aku hidup, ngerasa nggak sih? Iya, paham. Apalagi solo traveling dan backpacker. Menurut aku beda banget kalau aku lagi backpacker atau enggak. Gimana ya cara bikin aku hidup? Karena ini satu-satunya yang bikin aku tetap mau untuk bangun setiap paginya. Purpose of life. Purpose of life. Karena selama ini, gue bangun lagi ngapain sih kalau hidup gini-gini doang. Gue juga nggak bakal jadi siapa-siapa. Tapi di situ gue tuh kayak ada secerca harapan, karena waktu itu gue udah ngefans sama lu. Gue udah waktu ke Bali bahkan gue tuh udah kayak nonton Udah tahu gue. konten lu yang bertanam apa ya, bun gitu kan. Iya, Gue ngerasa bercocok menjadi tanam. bunda-bundanya. Tahun 2020. Iya. Terus akhirnya akhirnya pulang kan dari Bali, gue ngumpulin uang itu dari jualan ceker mercon. Kebetulan waktu itu rezekinya ya, aku tuh bikin TikTok, aku bikin kayak lip sync sama makan ceker, itu FYP yang nonton langsung orderan tuh banyak banget. Sampai aku tuh berangkat jam 3 subuh, dan waktu itu aku nggak ada motor, jadi aku ke pasar itu pertama ke pasar tuh jaraknya 2 kilo, aku jalan kaki karena hemat kan, 15.000 lumayan. Abis itu pulangnya baru naik Gojek karena bawa barangnya kan ini puluhan kilo ya. Di situ aku sadar banget struggle-nya aku cari uang, sampai yang jadi tiru tapi nggak masuk kuliah gitu, jualan ceker. Terus akhirnya dari situ kekumpul uang belasan juta, 15 jutaan, karena waktu itu Lumayan banget. banyak banget ya. Iya, lumayan. Karena aku juga waktu itu ngonten di TikTok,
itu selama aku jualan ceker tuh aku kontenin. Ternyata kayak ada endorse 500.000 satu video gitu-gitu, 500.000 itu kan lumayan juga dikumpulin. Nah terus waktu itu juga aku emang masih dapat bulanan dari buku sebulan tuh 2 juta. Jadi kayak 2 juta itu endorse sama sisanya dari ceker. Dan aku jualan ceker lumayan berapa ya sebulan lebih, tapi bener-bener tiap itu tuh banyak banget yang beli dan untung jual ceker tuh banyak banget. Oke. Jadi dari uang-uang yang Lori dapatkan itu, akhirnya Lori gunakan untuk traveling lagi. Karena tapi teman-teman aku tuh emang modal nekat, jadi kayak 15 juta tuh kelihatan cukup karena pertama Juta banyak lah buat iya, backpacker, yes, lumayan. Iya sih, tapi nggak tahu, mungkin beda zaman ya. Dulu Tapi aku soalnya dulu banget, ya lebih sedikit. Cuma mungkin ya uang kan inflasi naik. Sekarang mungkin 15 juta tuh kayak, maaf ya soalnya aku sekarang agak udah koper gitu. Jadi aku genuinely bertanya, 15 juta untuk backpacker itu cukup nggak buat kemana gitu? Tergantung banget, masalahnya gua keliling. Kan aku kemarin kelilingnya langsung 47 hari. Oke, itu kemana? Dari uang 15 juta 15 itu juta kemana? langsung 47 hari ke Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam. 5 negara 47 hari. Oke. Jadi ya 15 juta tuh udah ngirit-ngirit mampus. Ya. Soalnya kayak ya gue kan minum juga ya, jadi kadang minum hangout gitu. Tapi sebenarnya itu tuh udah masih irit karena aku tuh nekat Kak, November waktu aku masih baru pulang dari, itu kan aku berangkat Januari. November itu ada Scoot buka rute baru. Dia dari Jogja ke Singapura tuh 450.000. Itu penerbangan pertama gitu. Itu gue belum ada uang, gue booking aja. Gue yakin gue dapet uang gitu. Gue baru ada uang ya buat tiket itu sama buat makan aja. Jadi gue beliin tiket, sambil itu juga jualan ceker. Gue berusaha freelance juga sebenarnya. Berarti beli tiket dulu sebelum punya uang tabungan. Tapi sama ngingetin waktu gue dulu ke India, itu juga sama kayak Lori. Jadi beli tiket ke India tuh karena ada promo. Itu AirAsia ke Jaipur cuman berapa ratus ribu, 700.000 apa. Akhirnya langsung nekat beli, tapi belum ada uang buat yang lain, yang ngerti nggak? Sama banget, sama banget. Iya, sama lah, sama backpacker yang nekat. Berusaha keras buat gimana caranya bisa traveling ya gini lah, gitu. Jadi lanjut ke 47 negara itu. Itu pertama kali solo backpacker long trip ya? Long trip, dan sebenarnya itu nama aku udah aku ganti Lorian Backpacker ya di saat aku itu udah konten waktu itu? Itu pengen konten. Awalnya di Bali kan aku kontenin, tapi yang nonton berapa gitu ya, cek. Terus akhirnya aku, gue traveling 5 negara, gue ganti Lorian Backpacker. Terus gue diketawain temen-temen gue, katanya, ih aneh banget, mau ngapain, kemana ke situ. Temen yang mana nih? Yang di mana? Di Jogja. Terus gue kayak yang, intinya gue tuh kayak dibilang, lu sih orang gila gitu. Iya memang gila sih, tapi ternyata Lorian Backpacker tuh nama yang berkah ya buat gue. Mulai itu Singapura, selalu dibilangin Singapura mahal kan. Ya emang banget. Itu gue jalan 25 kilo. Apalagi buat backpacker. Yang mau backpackeran, kalau menurut aku sih, kalau bisa skip Singapura atau jadikan Singapura sebagai transit country aja. Jadi karena kan pesawat lebih murah ke Singapura ya dari Indonesia. Jadi kalian bisa start di Singapura, terus naik bis ke Malaysia gitu. Waktu segitu gue. Aku cuma 2 hari dan itu aku udah booking hostel jauh hari juga. Jadi hostelnya kayak 450.000 apa 350.000. Tapi kalau lu booking H-1 ya sejuta berapa sih gitu. Emang mahal banget sih. Di antara Asia Tenggara yang lain, pokoknya Singapura the most expensive one lah. Jadi harus benar-benar diperhitungkan kalau kalian mau backpackeran ke sana. Nah terus dengar-dengar cuman cerita sama Lori, waktu di Singapura itu sempat ada kejadian tidak enak. Oh itu di Malaysia? Di Malaysia. Yang jadi, katanya mau di perkokos itu di Malaysia. Jadi kan aku udah ke Singapura nih. Nah, kalau kalian tahu aplikasi Couchsurfing, sama pakai dulu ya, backpacker tahu lah. Couch surfing. Jadi lu tuh sebenarnya numpang di rumah orang tapi tidurnya di couch gini, mostly. Nah, waktu di Singapura gua pakai semalam itu di Couchsurfing. Nah, kebetulan orangnya dari India. Dia tapi orang Singapura, emang aslinya India. Satu rumah, dan gue tuh di-treat baik banget, kayak diajak main, ditraktir malahan. Nah itu first experience gue kan, terus I think this app it's actually works gitu ya. Tapi sorry, dia punya review bagus nggak di profilnya? Di ini review bagus. Review bagus. Jadi di Couchsurfing tuh mainnya review. Ada review, jadi lu bisa nge-review lihat orang. Ini orang baik apa enggak. Lanjut. Jadi yang di Singapura tuh emang teman aku kayak berarti berpendidikan gitu-gitu, kerjanya bagus gitu-gitu. Terus aku ke Malaysia dengan anggapan kalau Couchsurfing itu bagus di mana aja, karena dulu bukan pro traveler ya. Yep.
Pas sampai sana aku tuh ditawarin orang di tempat aku aja. Namanya Alex, tapi ternyata ini bukan nama asli, jadi nggak apa-apa aku sebutin. Mungkin kalian juga di sini ada another victim ya. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Jadi dia bilang dia bisa nge-hosting aku, which aku tidur di couch-nya kayak biasa. Terus nanti dia juga bakal jemput, dia cerita kalau dia juga into sama fotografi. Aku bilang aku pengen start konten, dia kayak feels like he listen to me and support me in like just a normal way, like friend. Yeah. Pas sampai sana, gue tuh dijemput, gue bingung banget, gue jemput pakai skuter. Terus gue ini udah agak ini, terus gue diajak makan kan, ya udah gue makan kayak biasa, terus gue diajak makan dikasih minum, gue minum itu. Habis itu kita naik Grab gitu ke tempat dia. Nah di waktu naik Grab, gue tuh udah kayak ngantuk banget perjalanan gue kayak udah sumpah ini, gue kayak udah nggak ngeh gitu apa yang terjadi. Terus pas udah sampai sana, gue tuh ngerasa gue di ruangan yang lu tahu Oyo kan, kayak Oyo tapi itu tuh lebih jelek dari Oyo, sampai gue kira ini tuh apartemen gitu. Apartemen dia emang jelek kayak gini, meskipun sebelumnya dia nunjukin aku kalau dia tempat tinggalnya luxury, mungkin dia malu atau gimana. Aku masih mencoba kayak bertahan gini gitu, sampai somehow aku tuh kebangun itu aku udah nggak sadar gitu, kayak gue udah nggak pakai celana tapi gue nggak sadar itu apa yang terjadi. Gue kayak gitu. Akhirnya karena gue nggak kenal siapapun ya, gue coba cari di couchsurfing cewek namanya Emily, jadi sahabat gue sampai sekarang. Gue chat, halo, kata gue boleh jujur nggak, tolongin gue dong, gue sebenarnya di sini sama couchsurfer ini, karena biasa sama couchsurfing tuh tahu gitu siapa karena itu komunitas. Boleh jujur nggak, kata gue, kalau lu bisa jemput sekarang gue di sini atau gimana. Dan dia langsung nyelamatin gue. Dia itu itu waktu lu kan ngerasa kayak itu nggak sadar ya. Itu karena tipsi berat atau menurut lo kayak ada pengaruh dia jahat terus ngasih obat gitu? Menurut gue itu bukan tipsi, karena gue nggak minum alkohol. Oh, itu juga minum. Soalnya bilang tadi minum, berarti bukan minum alkohol bukan maksudnya? Bukan minum alkohol. Dari kita kan makan, terus gue tuh dikasih minum sama dia. Oh, dikasih minum. Tadi ngehnya iya, bukan minum alkohol. Okay. Jadi gue tuh bangun tuh ngerasa badan gue tuh capek banget gitu. Okay. Terus dia tuh nggak ada di situ, dia nggak ada, kayak di kamar mandi atau di mana di luar. Jadi gue tuh coba nyari HP gue, terus gue chatin teman gue ini, bukan temen sih Emily tuh, nggak sama-sama kali nggak kenal, tapi gue udah berusaha nyari bantuan. Akhirnya dia jemput sama temennya naik mobil yang temennya ini kenal sama Alex ini. Terus temen yang cowok itu, orang ini yang jemput gue sama temennya bilang, itu emang nggak bener, orang itu bawa semua tasmu. Ternyata dia tuh emang udah suka scam orang dari couchsurfing gitu. Dia tuh imigran gelap yang nggak punya visa, nggak punya tempat tinggal, kerjaannya ngasih love bombing ke cewek-cewek untuk gue tinggal di tempat mahal, padahal enggak. Gitu. Dan semenjak hari itu gue nggak pernah mau ketemu dia lagi. Gue minum Postinor kalau kalian tahu, untuk mencegah kalau misalnya gue hamil atau gimana gitu, karena gue nggak tahu apa yang terjadi gitu saat itu. Benar-benar nggak sadar lah ya, kayak orang dibius gimana pada umumnya ya, nggak tahu, nggak ingat. Capek gitu, bangun tuh capek, kayak pegel, kayak ngantuk gitu, masih gue paksain. Terus udah dia di Malaysia tinggalnya, gue nggak tahu aslinya gimana. Itu kan di Januari ya kak, Februari. Abis itu April gue sempat balik ke Malaysia ketemu teman-teman gue yang lain. Gue lihat dia masih ada dan masih ngelakuin hal yang sama. Oh my god, ini kayak series Netflix, penjahat. Dia ngelakuin yang sama ke cewek itu. Love bombing ya? Ke cewek itu, dan gue keselnya tuh seakan-akan yang lain tuh kayak nggak ngasih tahu ke cewek itu gitu loh. Tapi tenang aja guys, dia udah dideportasi. Gue dengernya dia dideportasi karena udah banyak banget laporan, dan dia tuh udah dilaporin di aplikasi, di ini, sampai akhirnya orang-orang muak. Tapi dia juga ternyata suka scam, bukan cuma love, tapi ke orang-orang juga gitu. Wow. Jadi itu memang ya resiko besar, apalagi gak mau jadi seksis, tapi perempuan memang lebih beresiko sih daripada laki-laki yang backpackeran gitu. Terutama cerita Lori yang di India juga, tahu sendiri kan India tuh ada banyak, gak mau generalisasi teman, memang pada faktanya tuh ada banyak sekali cerita-cerita tentang kriminalitas, terutama cewek-cewek yang dapat perlakuan tidak enak oleh orang-orang lokal India. Dan ini Lori setelah backpackeran Asia Tenggara itu sempat juga ke India backpackeran, malah lebih gila ya, lebih lama 2 bulan ke India sendirian. Tuh boleh kasih ini dulu nggak, rutenya tuh kota mana aja?
Aduh, sebenarnya banyak banget gue ke kota-kota, tapi yang jelas waktu itu aku berangkatnya dari Bangkok ke New Delhi. Di New Delhi terus naik ke atas ke Kashmir segala macam Kashmir. ski. Habis itu turun lagi, terus gue ke Kasol, Kasong tuh mana ya? Himalayan Paradise. Oke. Turun lagi, terus gue ke Jaipur, Udaipur segala macem, ke Delhi lagi. Terus gue liat Taj Mahal, terus ke Delhi lagi. Terus gue ke Mumbai Demen pulang. banget ke Delhi. Transit doang ya? Transit, terus ya kemana lagi gitu. Gue kayak waktu itu soalnya nggak ada rute, Emang nggak ada plan? nggak ada plan kayak. Oh, oke. Bahkan 2 hari pertama gue di India, setiap gue bangun itu gue masih capek ya kak, masih belum recovery karena lu tahu lu masuk ke India tuh semua vibes-nya beda. Ada orang yang apa sih tin itu aja lu keluar rumah males kan. Jadi di hari pertama kedua tuh gue tuh ngecek Google Maps terus kak, kayak gue di mana sih, ngapain gue di India sendiri, gue ngapain gue kemana gitu. Oke, ini unik nih yang dilihat dari Lori, karena kita berdua walaupun backpacker tapi ada perbedaan karakter. Kalau gue dulu itu bukan lumayan lagi, sangat-sangat organized dan planning. Pokoknya karena uang terbatas, jadi gue bener-bener harus set up itinerary ke India waktu itu sebulan waktu sendiri solo backpacking ke India. Itu kemana aja, gue tahu besok mau kemana, naik apa. Nah Lori ini tipe backpacker yang spontaneous. Sometimes gue juga iri sama orang-orang yang spontaneous karena saat gue liat mereka traveling dengan bebas tuh kayak ngikutin arah angin kemana gitu kalau kata-kata puitisnya lah ya. Sementara gue tuh harus ngikutin plan yang udah gue buat dan seringkali ngerasa kehilangan kesempatan saat gue tiba-tiba di jalan bertemu dengan travel mate yang seru, tapi besoknya gue harus pindah ke kota lain karena itu plan yang udah gue buat. Padahal kalau seperti Lori ini yang nggak punya plan tuh, makanya gue bikin, maka jodohmu kan ketemu saat di India nggak sih? Iya. Ya kan itu salah satu mungkin benefit kalau traveling itu memang nggak di plan, ngikutin arah angin aja gitu. Sebenarnya yang bikin gue banyak temen karena setiap gue traveling nih, ketemu di hostel, besok lo kemana? Lo kemana? Gue ikut deh. Ya kan tuh, enaknya tuh gitu kalau nggak di planning ya. Gitu. But anyway, di India ini juga selain tadi mau bahas tentang sexual abuse yang di Malaysia itu, karena penting karena teman-teman yang wanita terutama ya banyak yang bertanya-tanya, Kak, di India tuh sebenarnya sebahaya apa sih buat perempuan yang backpackeran sendirian? Karena Lori punya cerita juga banyak beberapa kali ya kena sexual abuse juga atau dilecehkan di India. Karena aku sebenarnya ke India udah 2 kali ya. Yang pertama yang 2 bulan itu, yang kedua aku ketemu ayangku. Itu yang kedua kan yang pertama? Yang pertama enggak. Kedua ketemu lagi. Pertama kan ketemu di sana, belum belum pacaran. Yang kedua udah, I love you. Gitu. Oke. Terus ngomongin India, gimana buat cewek? Sebenarnya yang bikin apa ya, India itu kayak orang-orang wah India gini-gini. India tuh luas banget, ya nggak sih kak? Bener. Bahkan jangankan kita, sesama orang India aja, kalau misalnya ada konflik atau apa, itu mah bukan orang India, itu mah India Utara, itu mah India itu, mereka aja nggak klaim mereka sendiri gitu. Jadi menurut aku yang bikin kenapa se-crowded atau challenging itu karena emang luas banget dan setiap daerah itu karakteristiknya orangnya beda-beda. Dan sebenarnya aku itu dapat kekerasan seksual atau pengalaman yang tidak menyenangkan itu di India tuh selalu kayak di tempat yang rame. Dan sayangnya sih itu karena di tempat yang ramai masih bisa kayak gitu. Mostly, tapi paling nggak separah itu karena aku tough ya anaknya. Aku paling cuman dipegang pantatnya gini, ini pantat gini. gitu. Kalau gua karena hidup gua udah sekeras ini dari waktu SD, gua pernah dilecehin sama sepupu gua sendiri. Gua pernah pertama kali ciuman tuh karena dilecehin. Jadi karena udah punya pengalaman kayak gitu, pas di India dipukul pantatnya. Refleks gue tuh ya cuma jadinya bad mood, tapi gue nggak yang sampai nangis atau nggak trauma gitu ya. Nggak trauma, makanya beda-beda karena mental orang beda-beda. Untuk kalian yang mau ke India, semoga mental kalian yang kuat-kuat gitu. Emang nggak semua orang yang ke India tuh melakukan hal yang ini, melakukan hal gila kayak gini. Mungkin kenapa gue sampai pantat gue dipegang berkali-kali adalah karena gue sendirian 2 bulan.
Tapi sebenarnya waktu gue sama teman-teman gue juga itu bisa terjadi. Saking ramenya, jadi lu nggak bisa ngelihat siapa yang megang pantat lu setelah itu gitu. Justru kriminalitas seksual itu terjadi di tempat rame ya, karena emang nggak kelihatan. Jadi kamuflasenya tuh lebih enak rame pas di tempat rame gitu. BTW bukan cuma di India, di Turki pantatku juga pernah ditarik, pantatku pernah diginiin. Terus pas gue nengok ke belakang, udah nggak ada orangnya. Terus gue pernah itu tempat rame juga. Iya, tempat rame. Gue pernah di taksi, naik taksi katanya. Terus dia maksa gue buat duduk depan. Gue belum ngerti, kayak mungkin di belakang. Pokoknya di belakang nggak bisa duduk belakang kata dia. Pas duduk depan, paha gue tiba-tiba diginiin. Ini Turki? Di Turki. Ya Allah. Oh gila, kalau sumpah daripada India, jujur ya, Turki tuh cowok-cowoknya lebih ganas menurut gue. Oh gitu? Iya. Gue nggak tahu kenapa mereka tuh suka banget sama cewek Indo. Tapi gue ngerasa di Turki cowok-cowoknya agresif banget ya? Agresif. Gue kalau ditanya, kalau akhirnya lu harus memilih India atau Turki, cowok mana, gue milih cowok India. Wow, menarik. Karena banyak banget cowok India yang berpendidikan bagus, pinter, ganteng gitu-gitu. Macem-macem banget di India. Jadi kalau lu bilang kalau lu nanti ke India, pasti ngeliat orang macem-macem. Aku ke Kashmir, itu di Kashmir isinya orang-orang Muslim. Azan tuh selalu berkumandang. Aku ke Udaipur itu agamanya beda lagi, atau yang di tempat Red Tikus itu beda lagi. Jadi kalau kalian yang mau ke India, pilih aja mana rute yang sesuai ya sama yang lu suka ya. Ya kalau kekuatan mental juga. Iya, kalau lu mau yang easy ya lu ke Taj Mahal, tinggal bayar masuk foto-foto. Tapi yang menarik dari Lori ini, tadi sebenarnya dia udah bilang sih, cuma mau garis bawahi lagi. Lori itu udah banyak sekali diterpa kejadian-kejadian yang tidak enak selama traveling. Termasuk menurut gue sebagai cowok yang ngelihat cewek dapat sexual abuse itu adalah kriminalitas salah satu yang paling tinggi dan bikin gue marah gitu. Cuman Lori tadi garis bawahi bahwa Lori itu nggak ada trauma walaupun tertimpa hal tersebut karena mental Lori itu udah sekuat itu. Karena masa lalu Lori itu saking... Karena menurut aku kalau ada stranger yang megang pantat aku, itu somehow rasanya lebih baik daripada aku dipukulin bapakku sampai kupingku pernah sakit gitu. Aku pernah ditampar bapakku di sini sampai kupingku tuh kayak agak nggak bisa dengar. Terus aku pernah dipukul di sini ada berdarah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah lebih menyakitkan daripada ada orang yang napuk pantatku. Oh, miris banget loh. Kayak begitu. Tapi anyway, ya itulah yang menjadikan Lorian backpacker yang sekarang yang kuat. Jadi mungkin berani. Walaupun dulu masa lalunya tidak seindah kalian misalkan, ya itu yang menjadi bagian besar yang menjadikan Lorian backpacker yang sekarang. Kalau nggak itu terjadi, dia nggak akan sampai sini. Kalau itu nggak digituin, mah gue mana mau ke India sendiri. Iya. Kalau nih teman-teman keluargaku bahagia, ditanyain kamu makan apa hari ini ngapain gue cari ke India sendiri. Aku juga bingung kenapa pacarku ke India. Hebat. Menutup beberapa menit terakhir nih di episode pertama ini, mungkin Lori bisa kali ceritain sedikit tentang bukunya Lori. Nah, teman-teman pasti ada yang penasaran juga, gitu. Baik itu traveler atau yang bermimpi-mimpi ingin menjadi seorang traveler, mungkin bukunya Lori cocok buat kalian. Tentang apa nih bukunya Lori ini? Jadi ini boleh diangkat sih. Iya. Sering banget dapat komentar, pengen jadi kamu, aku pengen traveling kayak kamu, pengen deh jadi Lorian. Tapi sebenarnya untuk menjadi Lorian yang sekarang, balik lagi adalah sebuah proses dari aku lahir sampai sekarang kan. Dan apa yang orang-orang lihat selama ini yang enak-enaknya, itu mungkin belum aku sampaikan ke kalian bagaimana prosesnya. Jadi sebenarnya di buku ini aku nulis proses aku gimana menjadi yang sampai sekarang menerima diri sendiri atau bangga sama diri sendiri, pengen tetap melanjutkan hidup, adalah perjalanan dari aku kecil sampai aku sekarang traveling, semua ada di sini. Alasan aku berani traveling sendiri dan hal-hal unik yang aku temuin selama traveling atau pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari traveling. Karena sebenarnya kompleks banget. Aku di sini bahas mental health, beauty standard, family, ngonten, awal mula ngonten sampai jadi pekerjaan.
dan tentunya juga percintaan sedikit-sedikit. Perbucinan ada juga ya. Perbucinan. Ini bisa dibeli di toko-toko buku kesayangan kamu ya, Buns. Bisa beli di toko buku Online juga ada Gramedia, ya? online atau di bio aku nanti. Boleh, biar ini ya Shopee affiliate ya, Bun. Iya, Shopee affiliate, Bun. Tapi Lori ini sangat membanggakan nih, karena ini dari seseorang yang dulunya masa lalunya keras sekali, sekarang bisa kalian lihat di sosial media sebagai sosok Lorian backpacker yang banyak menginspirasi orang-orang, terutama mewakili para wanita yang masih ragu-ragu buat backpackeran. Mungkin bisa nonton sosmednya Lori atau baca bukunya Lori, dan harapannya bisa mendapat kekuatan yang besar dan inspirasi yang besar dari konten-kontennya Lori juga. Itu. Terakhir ini ada banyak pertanyaan dari followers Lori sejak lama nih. Ada pertanyaan yang salah satu yang paling sering ditanyakan lah. Lori ini penuh luka masa lalu. Apakah traveling menyembuhkan? Apakah traveling menyembuhkan? Menurut aku, dulu aku hidup tuh kata dalam tempurung. Jadi menganggap semua orang itu jahat. Semua orang itu hidupnya lebih bahagia dari aku. Mungkin aku dulu adalah netizen yang suka hate comment, Kak, pakai fake account. Serius? Siapa ya mungkin dulunya berapa hate comment? Minta maaf dulu. Minta maaf ya, Shirin Alatrus hidupnya bahagia banget, cantik, kaya. Siapa? Shirin Alatrus, tahu nggak? Orang Arab yang influencer tuh, oh my god, I was so jealous about her. Dan aku sadar ternyata dari traveling aku tuh menemukan banyak banget kebaikan dari orang-orang lain, dan aku worth to get the kindness from people. Lama-lama aku sadar kalau dunia tuh nggak seburuk itu. Dari dulu yang aku mikir, why me? Gue selalu pointing everything to myself. Kayak Tuhan, kenapa aku yang lu sakitin? Kenapa aku yang kamu kasih cobaan sebanyak ini? Sekarang yang lebih, ternyata hidup aku lebih baik daripada kalau misalnya aku ibaratnya lahir di medan perang, atau tidak punya ayah ibu sama sekali, atau punya disability misalnya gitu. Dan ternyata bener traveling itu menyembuhkan aku dari rasa syukur tiap hari di saat aku ketemu orang lain yang mengapresiasi aku, atau aku ketemu hal-hal kecil yang sangat di bawah aku. Contohnya aku ke India, ada orang di pinggir jalan yang benar-benar sama anaknya kayak mencari rezeki gitu-gitu, sangat susah, kepanasan. Atau ibaratnya aku selama ini mungkin masih kayak, aduh kenapa aku jadi WNI sih, jadi WNI paspor hijau, tapi aku lihat lagi ada paspor orang yang lebih kacau. Hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bikin sadar ternyata it's not that bad. Kayak hidup gue sebenarnya nggak sesusah-susah itu juga sih. Dari situlah I found a journey to myself. Kita ingetin lagi buat teman-teman yang tertarik, bisa cari di Gramedia atau toko-toko buku kesayangan kamu, dan online shopping atau di link bio-nya Lorian Backpacker. Makasih banyak Lorian sudah jauh-jauh dari Jogja bawa backpacknya ke Bali untuk hadir di episode pertama Traveler Story ini. Di episode-episode berikutnya akan masih banyak lagi bintang tamu backpacker atau traveler dan dunia perjelajahan inilah ya pokoknya, yang menarik-menarik ceritanya. Plus aku juga akan selipkan beberapa episode yang aku jadi bintang tamunya. Nggak apa-apa ya, ini kayak NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Nggak apa-apa dong, ini kan aku yang punya podcast, aku yang jadi guest star, karena aku yakin teman-teman banyak yang pengen denger ceritaku, terutama kayak cerita yang di Nepal atau India. Sebelum menutup episode kali ini, sesuai janji aku mau kasih giveaway 3 parfum untuk 3 orang pemenang, bebas pilih mau varian apa aja. Caranya gampang banget, tinggal komen di bawah cerita bagian yang mana dari Lorian yang paling kalian suka dan paling menginspirasi kalian, atau bikin kalian tegang, atau apapun itu yang kalian favoritkan. Komen di bawah, plus share episode ini di Instastory kalian. Tag aku @backpackertampan dan @lorianbackpacker. Nah, nanti waktu komen di YouTube ini, jangan lupa di akhir komennya itu dikasih nama Instagram kalian, supaya kita bisa cek apakah kalian sudah melakukan syarat, yaitu nge-share episode ini di Instastory kalian. Good luck! See you in the next Traveler Story!